Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu dari Universitas Lambung Mangkurat yang sudah bersedia datang ke kampus ITK. Workshop kolaborasi hari ini Sabtu 17 September tahun 2022. Saya mengangkat judul penggunaan garis waktu dalam menyelesaikan persoalan matematika keuangan. Ini perkenalkan, saya Muhammad Aska. Saya gabung di ITK sejak tahun 2015. Pada waktu itu di prodi matematika. Di saat ini saya bergabung di prodi ilmu aktuaria. Pengalaman saya mengampu mata kuliah matematika keuangan sejak tahun 2015 sampai sekarang di prodi matematika dan matematika keuangan 1 dan 2 di prodi ilmu aktuaria 2021 sampai sekarang. Sehingga untuk matematika keuangan ini merupakan mata kuliah andalan saya karena tiap tahun saya sejak 2015 saya mengampu mata kuliahnya. Sedikit promosi mengenai program studi ilmu aktuaria. Di program studi ilmu aktuaria adalah program studi yang mempelajari ilmu peluang, matematika, statistik, dan keuangan untuk dapat melakukan pengelolaan risiko terkait keuangan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pertama motivasi pembelajaran, kedua alasan adanya bunga. Tiga, masalah dasar bunga. Empat, garis waktu. Lima, kaitan bilangan E dan bunga. Kata kuncinya di sini adalah bunga. Motivasi pembelajaran. Ada pihak yang terlibat, yaitu debitur, orang yang membutuhkan uang. Kreditur, ada dana yang bisa dipinjam. Ilustrasinya, ada petani A, petani B. Petani A memiliki traktor yang bisa dipinjam. Petani B butuh traktor. Komponen modal yaitu berupa traktor. Kemudian karena petani B maksud saya meminjam traktor ke petani A, maka petani B memberikan konsekuensi ke petani A yang kita sebut dengan bunga. Namun untuk hampir semua penerapan, baik modal dan bunga berupa uang, dan untuk bunga sendiri disimbolkan dengan I. Alasan adanya bunga yang pertama adalah kesempatan investasi. Itu kesempatan untuk memutar modal. Kemudian alasan preferensi waktu. Kreditur tidak bisa sewaktu-waktu menggunakan uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. Kemudian kita masuk ke masalah dasar bunga. Masalah dasar bunga itu ada 4, yaitu modal awal yang diinvestasikan, kedua, panjang periode investasi, tiga, tingkat bunga atau diskon, empat, nilai akumulasi dari modal pada akhir periode investasi. Berikut adalah ilustrasi dari 4 masalah dasar bunga. Jadi ada present value, nilai sekarang yang diinvestasikan, future value, nilai ke depan yang diinvestasikan, N, banyaknya periode, kemudian I dan atau D, besarnya bunga atau diskon.
Kemudian garis waktu, kita akan memahami tingkat bunga sederhana. Yang kedua, memahami tingkat bunga majemuk. Yang ketiga, memahami tingkat diskon. Keempat, memahami faktor diskonto. Lima, memahami tingkat bunga nominal. Enam, memahami pembayaran pinjaman. Garis waktu yang pertama yaitu untuk memahami tingkat bunga sederhana. Berikut adalah ilustrasinya, bahwa kalau tingkat bunga sederhana di titik 0 atau titik saran itu uangnya jumlah 1, kemudian di titik 1 jumlah 1 plus I, di titik 2 1 plus 2I, di titik 3 1 plus 3I, dan seterusnya untuk rumusnya membentuk rumus 1 plus NI. Jadi untuk nilai akumulasi di titik N adalah 1 plus NI. Kemudian garis waktu untuk memahami tingkat bunga majemuk. Ini adalah garis waktu untuk memahami tingkat bunga majemuk di titik 0, 1, di titik 1, 1 plus I, di titik 2, 1 plus I kuadrat, di titik 3, 1 plus I pangkat 3, sampai di titik N adalah 1 plus IN. Jadi untuk nilai akumulasi di titik N, rumusnya adalah 1 plus I pangkat N. Kemudian garis waktu untuk memahami tingkat diskon. Untuk memahami tingkat diskon, titik 0 itu nilainya D, titik 1 nilainya I. Titik 0 D, titik 1 I. Jadi D sama dengan I per 1 plus I. Ini. Atau I sama dengan D ditambah DI sama dengan D kalikan 1 plus I. Jadi diskon itu apa yang kita kaitkan dengan I? Kita bisa lihat ilustrasi ini, dan nilai D dan I adalah semuanya nilainya antara 0 dan 1. Keempat, satu untuk memahami faktor diskonto. Jadi faktor diskonto itu disimpulkan dengan V. V posisinya di 0, maka 1. Nah, ini nilainya 1 di titik 1. Maka nilai V tentunya adalah kurang dari 1. Jadi nilai V ke 1 I. Di V sama dengan 1 per 1 plus I, atau 1 sama dengan V tambah VI sama dengan V kalikan 1 plus I. V sama dengan 1 per 1 plus I. 5. Memahami tingkat bunga nominal. Misal ada pilihan 3 bunga. Yang pertama bunga tahunan 9%. Tingkat bunga konvertibel kuartalan 8,34%. Tingkat diskon konvertibel bulanan 8,5%. Kalau ada 3 pilihan bunga seperti ini, kreditur mana yang menetapkan cas paling besar? Oke, kita pahami dulu bunga nominal. Jadi I adalah bunga tahunan, dengan I4 adalah bunga nominal konvertibel kuartalan. Ini ada ilustrasi untuk nilai K titik 0 ke titik 1, yang nilainya adalah A1, yang mana saya tulis di bawah, sedangkan K di atas. Ini maksudnya adalah K itu setoran, A1 itu eh, pengambilan ya, atau penerimaan. Nah, untuk 4 per 4 itu, jadi dari 0 sampai 1 dibagi 4. Di waktu 0, waktu seperempat, waktu setengah, waktu 3 per 4. Untuk 1 plus I sendiri sama dengan 1 plus I4 per 4, kalikan 1 plus I4 per 4, terusnya sampai 4 kali. Nah, ini adalah nilai dari A1. Ya, atau kita ringkas dengan 1 plus I4 per 4 pangkat 4. Secara umum, 1 plus I adalah 1 plus IM per M pangkat M. Kemudian,
Kemudian I1 sama dengan 9%, I24 sama dengan 8,3/4%, atau 8,75%, D312 yaitu convertible, diskon convertible bulanannya 8,5% atau 8,5%. Kita lihat bahwa I1 jelas 9%, sekarang kita cari I2. Ya, 1 plus I2 sama dengan 1 plus I2 4/4, ya, pangkat 4. Dengan didapatkan I2-nya adalah 9,04%. Di sini kita tahu bahwa I2 itu lebih dari I1. Kemudian kita cari I3. Pertambahan nama sebelum cari I3, kita cari D3. Bahwa 1 minus D3 sama dengan 1 minus D3 pangkat 12, D3 12/12 pangkat 12. Sama dengan 0,918234, sehingga D3 sama dengan 0,081765. Setelah itu kita cari I3, bahwa D3 itu rupanya adalah I3 per 1 plus I3, sehingga didapatkan I3 itu adalah 8,9%. Dan kita tahu bahwa I2 lebih dari I1, lebih dari I3, jadi yang paling mahal pasnya adalah I2. Nah, memahami pembayaran pinjaman. Contohnya adalah si A memiliki pinjaman sebesar 500 juta. Pinjaman akan dilunasi secara angsuran selama 15 tahun. Tingkat bunga yang dikenakan adalah 4%. Berapa besar biaya angsurannya setiap bulan? Ini adalah ilustrasi untuk ini, PV-nya 500 juta, yang kita cari adalah nilai R-nya. PV sama dengan RV tambah RV kuadrat, bla bla bla, sampai RV pangkat 180. 500 juta ini sama dengan berdasarkan rumus jenis geometri, dapatkan R 1 kalikan 1 minus V pangkat N per C. J-nya adalah 4% per 12 atau sepertiga persen, atau pendekatannya 0,333%. Hitungan V pangkat 18-nya adalah 0,450640496. V pangkat 180 sama dengan 0,549355. Sehingga dapatkan 1 minus V pangkat 18 per C sama dengan 135,19214,9. R sama dengan 500 juta dibagi 1 minus V pangkat 180 dibagi C sama dengan 3.658.439,68. Ini adalah besar angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan. Nah, bagaimana jika kita menggunakan kalkulator finansial? Maka kita cukup mengetikkan 15 kalikan 12 sama dengan 180. Kemudian kita pencet tombol N. Kemudian kita masukkan 4 per 12. Hasilnya adalah 0,333. Kemudian kita pencet seperti. Kemudian untuk persentasenya kita masukkan 500 juta. Kemudian kita pencet tombol PV untuk mengimbangi future value, karena future value tidak kita cari, kita masukkan ya 0, angka 0, dan kita pencet FV future value. Kemudian kita pencet tombol CPT PMT sama dengan negatif 369843,628. Maksud dari nilai negatif ini adalah pengeluaran, ya, pengeluaran. Ya, yang besar kita yang bayar adalah 3.808.439. Dan bilangan E dan bunga. E itu adalah 2,71828 8,235,452,35,36,028,747,135,27, dan bisa lebih banyak lagi. Bilangan M merupakan bilangan yang penting di matematika selain bilangan pi. Kita akan membahas bilangan E yang kaitannya dengan bunga.
Jika kita berinvestasi sebesar 2 juta pada tingkat bunga majemuk 12% secara bulanan, berapa uang yang kita punya selama 5 tahun? Jadi 2 juta di titik nol, nah makanya titik 5 itu berapa? Untuk bunganya adalah bulanan. Maka A5 sama dengan 2 juta kalikan 1 plus 12%, dibagi 12. Enggak, 5 kali 12 sama dengan 3.633.393,397. Berapa tingkat bunga majemuk tahunan yang setara dengan bunga majemuk 12% secara bulanan? Maka kita mencari I yang mana 1 plus I sama dengan 1 plus I 12 per 12 pangkat 12 sama dengan 1,01 pangkat 12 hingga I didapatkan 12,68%. Kita coba 2 juta langsung ke 5 bunganya per tahun, maka dapatkan nilai yang sama, yaitu 3.633.393,397. Bagaimana jika kita menginvestasikan uang sejumlah ratu di waktu sekarang dan setiap tahun mendapatkan kenaikan 2 kali lipat bunga 100%, maka di titik 0 uang kita adalah 1, di titik 1 uang kita 2, di titik 2 uang kita menjadi 4, di titik 3 uang kita menjadi 8 dengan rumus 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Kalau dikaitkan dengan rumus bunga 1 plus 100% kalikan 1, 2 ditambah 100% kalikan 2, dan seterusnya 4 ditambah 100% kalikan 4. Untuk batasan 1 tahun, pertumbuhan 1 tahun, uang 1 menjadi 2. Untuk batasan 1 tahun, pertumbuhan setengah tahunan, uang 1, ya karena ini tumbuhnya 100%, maka dibagi 2, 6 bulan, 50% dari 1, ini 1 tetap, ya. Kemudian 50% dari 1 adalah setengah, itu, di 6 bulan. Kemudian di 6 bulan berikutnya, atau di 1 tahun, jumlah uangnya adalah 1,5 yang belum berbunga, karena sudah berbunga ini 1 menjadi setengah, 0,5 menjadi 0,25, dari 0,5 ditambah 50% 0,5. Oh, sorry, 50% 0,5, yaitu 0,25. A1-nya menjadi A2,25, bukan 2 tapi 2,25. A1-nya kalau kita menggunakan rumus 1 ditambah 100% bagi 2 pangkat 2, yaitu 2,25. Untuk batasan 1 tahun pertumbuhan kuartalan atau tribulanan, titik 01, titik 3 bulan juga 1, ya, karena uang 1 tetap 1, dan ini 25% dari 1 ada 0,25, sehingga di 6 bulan ini di titik 3 bulan sebenarnya menjadi 1,25. Di titik 6 bulan totalnya ini kan 1,25, 1 itu 25%-nya 0,25, 0,25 25%-nya ada 0,625. Begitu seterusnya untuk 1 tahunnya sebenarnya ada 2,44 1406. Untuk menggunakan rumus A1 sama dengan 1 tambah 100% bagi 4 pangkat 4, yaitu 0,441406. Untuk batasan 1 tahun, N pembagian selanjutnya, 1 tahun dalam setengah bulanan, 1 tahun dalam tribulanan, sudah kita bahas tadi. 1 tahun dalam bulan berarti 1 tahun bagi 12, itu nilainya 2,61, sampai 1 tahun dalam detik, itu 44.000, dalam 1 tahun dibagi 44.676.000, yang mana nilai A1-nya adalah 2,718281782. Dan sampai tak hingga, maka nilai ini ada nilai 2,718281782. Kemudian kata kunci untuk bilangan E adalah maksimum, majemuk kontinu, pertumbuhan 100% periode 1 waktu. Jadi pada kesempatan ini akhirnya kita sudah belajar tentang pertama motivasi pembelajaran, alasan adanya bunga, masalah
dasar bunga garis waktu, kaitan bilangan dan bunga. Terima kasih. Terakhir, ada kutipan dari Albert Einstein yang pernah mengatakan bahwa bunga majemuk merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Bagi siapa yang memahaminya, maka dia akan mendapatkannya atau menghasilkan sesuatu dari bunga majemuk tersebut. Namun bagi siapa yang tidak, maka dia akan membayar untuk bunga majemuk tersebut. Baca selengkapnya tentang teori bunga di Grayson GS The Theory of Interest, kemudian asymptote vertikal di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.